menurut saya sih mual, pengen kasih baunya karena Saya dulu nggak percaya ginian loh. Hari ini percaya serem banget. Ternyata ada ya, Dit. Iya, aduh. Tapi ada bau-bau aneh. Oke, Mas Fandi udah normal ya. Nah, baunya agak aneh sih sekarang nih. Iya, bau sih, bau. Iya, ada bau. Kok bisa sih? Wah, Roy, bener-bener ada baunya gini. Ini Iya, memang itu memang bener itu dia. Oh, Nggak muntahin kelihatan aja. ya. Nggak kelihatan. Iya. Oh my god, this is so scary. Ya, I know. Serem sekali ya. Oh, Ada ternyata ya, Dit. iya. Oh Oke. my god. Ya, itu lagi. Dia nggak berubah lagi kan tadi suaranya beda semuanya. Apa yang beda. barusan terjadi, Kak? Udah, Mas Fandi nanti akan tahu ada apa sebenarnya. Tapi saya mau tanya satu hal, Mas Fandi. Serem sekali ya acara kamu. Bilang saya kebuka. Iya, Mas Fandi. Oh, minum. Aduh, serem sorry ya. Gak apa-apa, it's okay. Mas Fandi, Iya, saya. kata siapa pembantu rumah tangganya itu memang sengaja mencari tumbal? Itu hanya asumsi, perkiraan Mas Fandi, atau ada yang bilang atau ada buktinya? Untuk bukti, saya lihat Nggak sendiri. ada. Ada lihat. Lihat apa? sendiri. Ya, penampakan, Penampakan aja. terus suka ada kereta kencana tiap Oke. malam itu. Pertanyaan saya, sebelumnya apakah pernah Mas Fandi dengan pembantu rumah tangganya terlibat cekcok, ada masalah? Tidak sama, Sama sekali nggak ada masalah. Tidak, Artinya pembantu rumah tangganya nggak ada sakit hati dengan Mas Fandi sebenarnya. tidak ada. Menurut saya tidak ada. Menurut Mas Fandi nggak, Roy? Menurut kamu gimana? Menurut vision kamu? Ya bohong, sebenarnya ada hubungan asmara kan. Mungkin pertama saya juga ya cinta mungkin, tapi tidak dari hati mungkin. You got the answer already, right? Ini sakit hati ceweknya. Aduh, cewek zaman sekarang serem ya kalau sakit hati. Bisa ngapain apa aja. Iya, menghalalkan segala cara jadi Bisa macam-macam. serem. Bener serem. Makanya harus cari cowok yang cewek sama sekali nggak suka biar kita nggak diganggu. Bener. Setuju. Kalau cowok kita banyak yang suka kan dikerjain terus kita nggak tenang, kita yang korban. Bisa macam-macam. Iya. Bener banget, aku setuju sama Fandi. Next ke depannya, aku harap kamu jadi orang yang lebih baik. Karena kan sebenarnya Fandi masih muda ya. Tahun 9 berapa sih, lupa, right? 94. 94. 94 gitu. Dan aduh, gimana ya, menurut saya sih nggak usah terlalu ekstrim begini gitu. Life is short and world is wide gitu. Jadi bener-bener pakai waktu kamu untuk explore semuanya. Hati-hati sama cewek, mereka baperan. Kadang-kadang emang cowok suka nggak maksud sih ya. Aku juga kalau teman-teman aku curhat, cowoknya tuh cuman baik karena emang sifatnya baik gitu kan. Pengen punya temen juga, maksud cowok kesepian. Iya. Tapi kadang cewek nganggepnya diajak ngobrol dikit aja udah maunya Ini diajak berarti nikah. ada- Iya, geeran dia cewek zaman sekarang. Kamu kuat ya. Seru ya Dita. Mas Fandi, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga Mas Fandi. Ya, apapun yang terjadi, ya hati-hati karena ya itu tadi seperti tadi dikatakan bisa apapun resikonya, bisa macam-macam. Kita nggak pernah tahu kalau nyakitin hati orang. Dan justru yang dilakuin Mas Fandi untuk mengusir pengaruh negatif itu hal-hal gaib malah mengundang hal gaib yang lain yang masuk. Itu gimana tuh solusinya supaya kalau dia mau sembuh, Roy, tapi dia nggak mengundang melebar Betul, masalah. Kak. Kan dia juga nggak tahu. Sebenarnya sih sangat simpel sekali. Fandi benar-benar beribadah sesuai keyakinan masing-masing dan benar-benar ya nggak pakai ginian lagi dan nggak usah cari tahu hal-hal. Jadi balik lagi minta balik ke tolong iman ya sendiri, ke ke iman Tuhan ya. kita, ke Tuhan, bukan hal-hal yang kayak Iya. gini. Sangat simpel banget sih. Simple klise tapi Simpel tapi manusia Emang suka bener. nggak, iya tapi Iya. manusia kita suka nggak mau tau nggak cuma percaya Tuhan, Bener. maunya cari cara-cara lain. cara yang gitu. instan, Iya. akhirnya Iya, malah instan. ada konsekuensinya. Mas Fandi, Ya, udah mengerti apa yang disampaikan ya? sudah. Terima kasih.
Ada lagi mau sampaikan Roy? Nggak ada. Dia perlu minta maaf nggak ke cewek itu? Sangat perlu sekali lah. Kita harus royal minta maaf pada Iya. orang yang mungkin kita nggak sengaja juga buat salah, mau Ya, ucapkan. biar Kita nggak mana ada urusan yang nggak Iya. kelar ya, biar nggak ada unfinished Dia business. mau Iya. maafin kamu atau enggak tuh urusan dia. Yang penting kamu udah lakuin Tuh, daripada dia kamu minta tiap maaf. malam nggak bisa tidur. Tuh. Sosok-sosok yang mengganggu itu nggak akan datang lagi kan Roy? Mudah-mudahan sih enggak, tapi saya nggak berani jamin ya. Oke. Ya. Sandi, terima kasih banyak sudah hadir menembus mata batin. Selamat malam. Tuhan berkati. Apabila seseorang menyakitimu, berdoalah agar kamu tidak melakukan sedemikian kepada orang lain tersebut. Dan belajarlah ikhlas dari orang yang menyakitimu. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku menjadi tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Egy. Selamat malam Mas Egy. Malam, Pak. Apa yang mau Anda ceritakan? Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya. Saya pernah datang ke orang pintar. Tapi saya menjadi beban buat saya. Semenjak itu anak saya sering sakit-sakitan. Sebentar, tahan di situ. Pertama kali Anda datang tujuannya untuk apa? Saya hanya ingin melepas sesuatu dalam diri saya. Apa itu? Ya sesuatu yang mengganggu. Saya sering diganggu oleh makhluk-makhluk gaib ketika saya sedang tertidur. Tapi bukannya hilang, justru saya malah jadi semakin banyak. Bahkan saya merasa bahwa orang pintar itu mengirim sesuatu yang lebih buat saya. Saya sering dimimpikan sesuatu, didatangi, dan ada sesuatu yang mereka katakan bahwa saya harus pulang, saya harus ikut mereka. Ini siapa sih mereka itu, maksudnya apa? Sosoknya bagaimana? Buat saya sosok yang sangat menyeramkan, sosok yang apa ya, kadang hanya suara-suara yang keras dan mendengung di telinga saya. Sampai sekarang masih? Iya, bahkan ya anak istri saya sering sakit Anaknya dan umur berapa? berkepanjangan. Masih balita, Bu. Sakitnya gejalanya apa? Udah dibawa ke dokter? Sudah. Kata medis? Ya hanya demam, tapi demam yang berkepanjangan. Kadang bisa sembuh 2 hari atau 3 hari, nanti panasnya sangat tinggi, bahkan sampai membuat saya khawatir juga gitu. Datang ke orang yang menurut Mas Egy, orang pintar itu ya. Iya. Apa yang dilakukan di sana? Saya hanya dibilang ya nanti akan saya bantu dan silahkan Mas pulang. Nanti saya akan coba dari sini membantu Mas. Katanya hanya itu saja. Gak ada ritual apapun yang dilakukan di sana? Tidak ada. Kalau istri sakitnya gejalanya apa? Kalau istri kadang sakit kepalanya sangat luar biasa. Bahkan dia kalau sudah tidak tahan itu sampai menjedot-jedotan kepalanya ke tembok. Dan kadang saya juga tidak tega melihatnya. Oke.
Pernah periksa ke dokter juga istri? Iya pernah, dan tapi tidak ada apa-apa. Pernah periksa ke dokter juga istri? Iya pernah, dan tapi tidak ada apa-apa. Anak dan istri waktu sebelum Mas Egi ke dukun, kondisinya gimana? Ya baik-baik saja dan tidak ada apa-apa. Ya kami semua biasa-biasa saja. Paling hanya saya yang sering dimimpikan sesuatu hal yang mungkin buat saya menakutkan dan menyeramkan. Dari tadi soalnya Mas Egi bilang sesuatu, tapi kita nggak pernah dapat gambaran seperti apa bentuknya, wujudnya, sosoknya. Ya, Tapi artinya setelah datang ke dukun, baru anak dan istri mengalami masalah seperti sekarang. iya. Kasihan anaknya masih balita. Iya. Tujuannya apa datang ke menembus mata batin? Ya, saya hanya ingin dihilangkan semua beban saya dan mungkin mimpi-mimpi tentang saya harus pulang, saya harus kembali, saya akan dijemput. Saya tidak mau mendengar itu. Oke, baik kalau begitu langsung saja deh Anda kami ajak untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Egi, dengan tanggal lahir 10 April 1987, sosok yang sangat ingin membahagiakan keluarganya. Justru kebahagiaan dicari dengan cara yang salah. Saya melihat kehidupan ekonomi yang sulit pada masa lalunya. Rasa depresi dan hinaan yang bertubi-tubi membuat ia memilih jalan yang salah. Saya melihat dari mata batin saya, ia mempunyai perjanjian gaib. Perjanjian gaib inilah yang menuju jalan kematian yang selalu diikuti oleh Egi. Saya merasakan energi yang sangat panas sekali. Panas luar biasa. Sosok siluman. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Egi, dengan tanggal lahir 10 bulan 4 1987. Egi sering diganggu dengan sosok yang hadir, mengejutkan, menyeramkan, lalu datang ke orang pintar, ke orang dukun untuk menghilangkan gangguan itu. Tapi justru setelah datang dari sana, anak dan istrinya sekarang sakit. Bahkan istri sering menjedot-jedotan kepalanya ya. Pernah diperiksa secara medis tapi tidak ada masalah apa-apa. Dan sekarang sering menghadapi gangguan dalam tidur yang seperti teriak dan menyeramkan. Makanya datang ke sini untuk menghilangkan semua gangguan itu, betul? Iya, betul. Oke, silakan Ron. Tapi sebelum itu juga saya ingin tanya, Egi sering dihantuin dalam bentuk harimau dan kakek-kakek tua ya? Iya, betul. Saya ngerasa ada hawa mistis dan magis di sini. Banyak kakek-kakek tua yang menyeramkan dan keriput semuanya, tapi serem gitu. Dan rambutnya tuh putih sama janggutnya tuh putih semua. Kayak bisa kita bilang apa namanya, sepuh ya. Oh, jadi sesepuhnya, leluhurnya dia gitu? Iya, Berarti sosoknya baik sebenarnya, Pak? harusnya sih baik ya. Tapi ada sedikit macannya, harimau putihnya mungkin itu yang kurang baik ya. Ada harimau putihnya. Iya. Oke, dia pernah datang ke dukun untuk menghilangkan gangguannya, tapi justru anak istrinya sekarang sering mendapatkan penyakit. Ada Iya. pengaruh dengan sosok yang kamu gambar nggak, Ron? Pengaruh dari sosok yang aku gambar, iya sangat pengaruh sekali. Tuh melihat ini serem banget. Jadi kalau Kaitannya dengan dia jadi ya? kelihatan kayak apa ya? Kayak ngelotot gitu,